Jikalau ada tempat air, mungkin sumur atau mungkin kolam, namun sumur itu diminum oleh binatang, baik yang buas maupun yang tidak buas, pertanyaannya, apakah boleh air itu kita gunakan untuk bertoharah? Ini yang sering kita alami di Lampung, di gunung, tuh ada sembahyang, apakah boleh air bekas minuman hewan-hewan itu boleh digunakan atau tidak untuk bertoharah? Baiklah, ini malam saya bawa buku Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu. Ini fikih 4 mazhab karangan Wahbah Zuhaili. Kita akan tengok rincian pendapat para ulama atau khususnya para imam mazhab. Nanti kita ambil yang mana kuatnya untuk kita amalkan. Dalam kitab itu judulnya dia As-Su'ru. Itu As-Su'ru al-Baqiyah minal ma', artinya bekas minuman. Maka jamak dari su'ru itu dia asarun. Apa itu as-su'ru? Baqiyatul ma'i fil ina, sisa air di sebuah tempat dan dia bekas minuman ya orang atau makhluk hidup lainnya. Nah, bagaimana hukumnya? Ini bekas minuman orang atau hewan, apakah boleh digunakan untuk bertoharah? Yang pertama, semua mazhab, semua ulama sepakat, kalau itu bekas minum orang, itu dia suci, mensucikan. Sepakat, tanpa khilaf. Apa dalilnya? Seorang sahabat namanya Abi Hurairah. Beliaunya junub, namun belum mandi. Tak kala pagi itu jumpa dengan Rasul, Abi Hurairah mengelak, malu untuk Nabi. Bahkan karena dalam kondisi ini berhadas, junub dan belum mandi wajib. Mumpuk lampau geplung lah, mengelak Nabi. Sampai akhirnya jumpalah Abi Hurairah dengan Rasul itu di siang hari. Nah, ini hadis menjelaskan dari Abi Hurairah. Lantas Rasul bertanya, "Hai Abi Hurairah, pakon menanda mumpuk ngelun dan mengelak pu bengih kelun mungkin menyayang pasarnya jino." Maka punya di sini, "Ya Rasulullah, laki tani wa ana junubun." Dia menjawab, "Ya Rasul, lun mengelak bono, lun malih." Pakon kata Nabi, "Laki tani wa ana junub." Ketika mumpuk ngelun bono ya Rasulullah, lun dalam kondisi enggak suci, junub. Lantas Nabi menjawab, sebenarnya pakari tuan ujali saka. Lun kondisi junub maka lun hana mangat, lunduk ngendron. Maka Nabi menjawab, "Subhanallah, maha suci Allah ya Rasulullah, innal mu'min la yunjis." Ketika orang junub jumpa dengan yang lain, maka dia tidak bernajis. Ini dalil, sisa orang itu dia boleh. Hadis yang kedua dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Aisyah, pengakuan Aisyah, kuntu ashrabu wa ana haid. Saya minum air, kata Aisyah, lunjibi, dan ketika itu Aisyah sedang kondisi haid, enggak suci. Terus fa ana waluhu an-nabiyya, gelas yang sama atau tempat air minum yang sama, bekas minuman Aisyah, Aisyah isi lagi dengan air, Aisyah hidangkan ke Rasulullah. Sambungan hadis, fayada'u fahu ala maudhi'i fi, dan Nabi gejibi di cangkir yang sama tadi, di mana tadi Aisyah minumnya, Nabi minum di tempat itu juga. Contoh, Nabi pun juga mesra, satu cangkir berdua. Namun sisi hukum tadi, sisa ataupun bekas minuman manusia itu dia tahir, dia suci dan dia juga mensucikan.
Kalau begitu, baik nanti kolam maupun nanti ya sumur atau timba atau apa, maka bekas minuman manusia, semua mazhab dan semua ulama sepakat itu dia suci dan mensucikan. Namun para imam mazhab berikhtilaf tentang bekas minuman makhluk selain manusia. Kita ambil dulu ini pendapat mazhab yang paling tua, Imam Hanafi. Imam Hanafi membagi bekas minuman itu dengan 4 bagian. Yang pertama kata Imam Hanafi, tahir, suci. Yang kedua, makruh, boleh pakai makruh. Yang ketiga kata Imam Hanafi, maskukun fihi, diragukan. Maskuk, kata maskuk dari syak, dia asyakku, dia meragukan. Yang keempat kata Imam Hanafi, najis. Mana yang tahir? Yang tadi, yang bekas minuman manusia itu tahir. Mana yang dia makruh? Kata Imam Hanafi, yang makruh itu adalah bekas minuman al-hirrah. Hirrah dia maknanya kucing. Yang kedua ada jajah, itu ayam. Minuman kucing, minuman ayam, bekas minumannya itu termasuk al-ibil, unta, lembu, al-jalalah. Nah ini jalalah ini begini. Jalalah dia hewan awalnya dia boleh dimakan karena jalalah, karena dia mengonsumsi makanan yang dia kotoran, maka jalalah. Contoh begini gampang dipahami. Orang pelihara ini ikan lele, engkau lele, nyongkut bak kolam, di atasnya ini ayam potong misalnya. Kotoran ayam jatuh ke kolam dimakan ikan. Artinya lele engkut boleh dikonsumsi pada awalnya. Namun karena ikan ini mengkonsumsi kotoran, maka itulah yang disebut dengan jalalah. Yang dasarnya boleh dimakan, namun mengkonsumsi kotoran tadi, maka disebut dengan jalalah. Apakah boleh kita makan jalalah? Artinya tadi makan seperti itu, nanti ada lambak dari makan kita bakar nanti. Ini boleh dengan syarat sahabat Ibnu Umar mendapatkan dia jalalah, dia kurung selama 3 hari, kasih makanan yang baik, baru dikonsumsi. Kalau begitu ada ikan nanti yang dia makan kotoran ayam, mau kita goreng ikan itu boleh. Tangkap ikannya, kurung 3 hari dulu, kasih makan yang baik, baru boleh dimakan. Nah, maka yang kedua ini, mana yang makruh? Kata Imam Hanafi, itu yang makruh adalah bekas hewan tadi yang dia makan kotoran. Pada dasarnya nih bekas kucing nggak apa-apa, bekas ayam nggak apa-apa. Namun dikhawatirkan kucing itu habis makan bangkai, kucing ayam habis makan tadi kotoran juga, GJBI. Nah, masuklah dia kategorinya ini jalalah, dan itu kata Imam Hanafi makruh. Yang kedua, yang diragukan atau masku. Kata Imam Hanafi, air yang masku itu adalah su'urul bigol wal himar al ahli, bekas dari bigol. Bigol itu dia peranakan antara kuda dengan keledai, itu dia bigol namanya. Jadi dikombinasi antara keledai dan kuda lahir anak. Anaknya namanya dia bigol namanya. Yang kedua, al-himaru ahli. Ini keledai peliharaan yang jinak. Maka ini bekas minuman bigol, bekas minuman himar al-ahli ini, itu kata Imam Hanafi diragukan. Kenapa diragukan? Hukum awalnya 2 makan hewan ini diragukan. Boleh enggak makan bigol sama himar? Kata Imam Hanafi, ada hadis mengatakan enggak boleh, ada hadis mengatakan boleh, maka dia ragu. Maka dalam mazhab Hanafi, bekas minuman hewan-hewan seperti ini dia masuk kepada kondisi air yang diragukan. Yang keempat, ini yang najis. Ini sama, hampir semua mazhab sepakat ini. Apa yang najis? Itu bekas minuman anjing dan babi.
jadi najis. Ini 4 bagian dalam mazhab Hanafi tentang hukum tadi. Yogo tukar pertanyaan. Mari tengok dulu ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali. Sama ini, 2 mazhab sama mengkondisikan tadi bagaimana bekas minuman itu boleh enggak kita gunakan untuk bertohara. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali sepakat juga bahwa bekas manusia itu tahir, suci dan mensucikan. Tadi Halim menjelaskan al-mu'min la yunjis, mukmin itu tidak bernajis. Selanjutnya dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Hambali, semua bekas minuman al-hayawanul ma'kul, semua bekas minuman hewan-hewan yang dimakan itu suci. Bekas minuman kambing suci, bahkan kami dapat juga bekas minuman misalnya lembu suci dia, bahkan karena lembu kita makan. Maka semua bekas minuman hewan-hewan yang dimakan dagingnya dalam 2 mazhab ini itu dia suci dan mensucikan, boleh dipakai untuk bertohara. Yang ketiga, su'rul hirri wal fa'ri wa ibnul gharas, termasuk kata Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Hambali, bekas minuman kucing, bekas minuman ini hewannya tikus, termasuk juga ini hewan yang melata. Apa melata? Mungkin semut, mungkin ular, al-hayya. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i dan 2 mazhab ini itu juga dia suci dan mensucikan. Yang keempat, kembali ini 2 mazhab menegaskan bekas semua hewan-hewan, baik yang dimakan dagingnya maupun enggak dimakan dagingnya, dalam 2 mazhab ini itu dia suci dan mensucikan. Berarti bekas harimau minum pakai berwudu boleh, walaupun harimau enggak dimakan. Ini pendapat 2 mazhab ini. Asy-Syafi'i begitu. Atau ini mungkin bekas kijang dimakan memang, dan boleh. Maka ini bekas hewan-hewan, bekas minuman hewan, baik dia yang dimakan maupun enggak dimakan, itu dia boleh untuk dipakai bertohara. Apa dalilnya? Seorang sahabat ini bertanya. Ini hadis dari Jabir, anna nabiyya su'ila. Kata Jabir, Nabi pernah ditanya, ana tawaddau bima Abdullah al-himar. Ya Rasul, apakah boleh kita berwudu dengan air yang pernah dipakai atau diminum oleh himar, keledai? Qala na'am. Kata Nabi, boleh. Terus wa bima Abdullah as-sibak kulluha, termasuk juga bekas minuman as-sibak, hewan-hewan buas semuanya, kata Nabi. Maka 2 mazhab ini menegaskan bekas minuman hewan, baik yang dimakan maupun enggak dimakan, termasuk bekas minuman hewan yang buas, itu dia suci dan mensucikan. 2 mazhab terakhir menyimpulkan su'rul kalbi wal khinzir wa ma tulidu minhuma au min ahadihima najisun. 2 mazhab ini menegaskan yang air enggak boleh dipakai untuk berwudu atau bertohara jikalau dia bekas minuman anjing dan bekas minuman babi. Jadi gampang diingat, dalam 2 mazhab Hambali dan Syafi'i yang enggak boleh kita pakai untuk berwudu atau untuk mandi wajib jikalau air itu bekas minuman anjing dan bekas minuman babi. Apa dalilnya? Nabi menjelaskan, ini hadis dipakai semua mazhab ini, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing minum di tempat minuman awak dan perintah Nabi, faghsiluhu, maka basuhlah, cucilah sebanyak 7 kali. Maka jelas sih kalau begitu yang enggak boleh dipakai untuk berwudu, untuk bertohara jikalau dia bekas
anjing dan dia bekas babi. Sementara bekas yang lainnya itu boleh. Silakan yang mau bertanya, yuk bersambung. Iya, kemarin ada pertanyaan, lagi sholat atau dengan sembahyang bunuh, jatuhlah kotoran cecak di hadapannya. Maka jawabannya, jikalau memang memungkinkan untuk pindah, maka dia pindah. Kenapa harus pindah? Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Mudassir, apa bunyinya? Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah. Wa rizqa fahjur, kalau ada kotoran maka pindahlah. Nah, kemarin yang enggak terjawab juga adalah jikalau tengah sembahyang jamaah. Nah, kan ya sih, sembahyang jamaahnya. Tadi jatuh kotoran, sembahyang zero, kita pindah samping kanan atau samping kiri. Dalam kondisi jamaah, tengah sembahyang jatuhlah kotoran di depannya. Mau geser, nah urung. Mau geser, ada orang. Mau mundur, nah urung loh. Ini akibat. Maka orang ini batalkan sholatnya. Kenapa? Karena syarat sah sholat dia mesti suci. Apa yang suci? Orangnya suci, pakaiannya suci, tempatnya suci. Maka kalau memang tadi nggak mungkin menghindar lagi, nah dia sholat juga, maka tempat sujudnya itu ada najis, kotoran. Maka tepatnya orang ini, ya dia batalkan sholatnya, dia pindah ke belakang. Kalau si jamaah memungkinkan sholat, dia sambung sholatnya. Terus kalau kena pakaiannya, kita bahas kemarin, kalau dia nggak taunya kena pakaiannya setelah sholat, maka sah sholatnya. Namun jikalau kena kotoran di pakaiannya dan tahu dalam sholat itu, maka orang ini membuka pakaiannya. Namun jika buka nampak aurat, berarti dia batalkan sholatnya. Oh, kena bak kopiah, nah upu, hanya kena aurat. Buka kopiahnya, pindahkan kopiahnya. Nah terus, apakah boleh buka kopiah di sembahyang? Boleh. Kalau memang tahu itu kotoran. Namun kena di bajunya, ini kok kenong kotoran, dan itu najis. Nah kalau kita buka nampak auratnya, maka orang ini membatalkan sholatnya, karena juga syarat sah sholat adalah menutup aurat. Maka ini kondisi kalau kita ini kena dengan najis. Ya, silakan yang mau bertanya. Silakan. Ada 2 bulan bekas minum babi dan anjingan, neo ukuran ini yang tidak pakai. Iya. Berapa ukuran airnya? Kalau airnya sedikit, maka air itu nggak boleh dipakai untuk bertoharah. Berapa air sedikit? Kita kaji kemarin, air yang di bawah 2 kula. Namun jikalau banyak airnya, contoh air sungai, air gerasi kayak pelung-pelung kayak gimana? Ini banyak sungai itu. Wah, gitu kan? Maka air sungai itu dia masih berlaku, dia suci, mensucikan. Bahkan karena ikrung bunuh dia banyak dan melebihi 2 bulan. Kuahnya 2 nanti kemudian ilmu itu kau hatilah itu harus ini itu ya. Artinya kalau kurung kan panjang dia. Kalau kurung luas aja. Kalau depu kurung jadi ino bunuh. Beda sih kerja ina sembahyang jadi peralain tanya. Kira-kira begitulah teguh. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ini yang kedua katakan dari kopi. Ya, jawab dia di kopi. Jadi lah, dia lumayan. Jadi atau itu ulagan kering dia hanya. Urina. Nah, ni kami mengajar Pak Ubi menjadi ibu kebenaran. Jadi yang lumayan adalah berkata itu. Mai atau kayak lembu mai lembu na lembu mana lembu berkata
anak mi inang main Ini itu namanya sekarang ya. Baik, ada berat ini. Kayak mat-mat. oh ya betul. Kemarin kita mengkaji sampai kesimpulan bahwa ghaidul insani wal bahaim najasun, kotoran manusia dan kotoran hewan itu adalah najis. Ini kesimpulan awal. Ini si bapak atau ayah lagi sholat, tinggal anak lagi main-main, ternyata anak ini ya ini bahasanya susah. Begitu anak-anak itu sering maklum, yang mana limit. Kalau gemak bunuh kotoran roh bunuh, nah gemak ayah lebih dahulu sembahyang. Dan si ayah tahu bahwa anaknya memang tadi sudah pegang kotoran dan pegang ayah lagi salat. Nah bagaimana ayah ini? Maka ayah ini membatalkan salatnya. Bahkan karena itu kotoran, itu najis. Dan kembali lagi kesimpulannya, syarat sah salat itu adalah suci dianya, pakaiannya dan tempatnya. Tentang bekas minuman. Jadi bang tadi kamu bekas minuman manusia jadi dia besar. Apabila manusia itu mana tahu kita kan? Iya. Iya. Yang pertama, bagaimana kalau ini bekas minuman non muslim? Artinya kalau bahasa Pak Madi ini yang tidak seakidah dengan kita, kan lebih halus bahasanya, ya kan? Yang enggak seakidah. Karena orang kapi, nak pengen juga kapi. Padahal kan non muslim. Memang do kapi emang. Enggak pengen juga kapi. Iya, kembali tadi, bagaimana hukumnya ini bekas minuman orang yang non muslim? Kalau dia tidak atau bukan selesai makan yang najis, itu tidak membatalkan atau tidak membuat najis air itu. Namun jikalau ini orang kafir habis minum khamar dia, maka airnya nggak boleh pakai. Atau ini orang habis makan babi dia, bunuh ondang bekas babi, hanji tak pakai. Ini boleh pakai babi ya. Orang kan boleh pakai babi ya. Jadi maka nanti jikalau kita bermusafir ini ke tempat-tempat memang yang daerah itu ya banyak non muslimnya, kita sewa rumah atau kontak rumah begitu, ada mungkin peralatan rumah itu yang tertinggal dan mau digunakan untuk kita juga boleh, silahkan. Namun syaratnya kalau ada piring sama aja leh. Nah periuk-periuknya sama aja leh. Kita khawatir mungkin ini periuknya bekas masak babi ini. Oh mungkin pinggan bunuh bekas ya daging babi di situ. Kita nggak tahu. Maka lebih afdalnya mau pakai peralatan itu boleh silahkan dengan cara yuk udah pakai sama aja leh. Saya yakin piring itu, gelas itu dan semua perlengkapan itu memang dia sudah suci.